Perkenalkan, nama saya Bugeng Murata Uyun, selaku moderator pada kelompok 2 yang akan memandu forum diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani. Nama saya Tasra Aigul. Perkenalkan, nama saya Rizal Kamjamkan. Nama saya Zakira Nur Zikra. Perkenalkan, nama saya Radia Mardia. Saya Nuridani Safitri. Perkenalkan, nama saya Adnan Fatimah. Saya Siti Nurul Muhalimah. Perkenalkan, nama saya Mustajab. Saya nama Sarudin. Saya Jibril Syarikawi. Saya Rino Maulana Umar. Saya Andi Ardiansa. Adapun tema presentasi dari kelompok 2 ialah fungsi keuangan, yang dimana fungsi keuangan merupakan otak pengatur atau fondasi penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga keuangan perusahaan tersebut tetap stabil, berkembang, dan bahkan dapat bertahan di tengah persaingan perusahaan lainnya. Untuk mengefisienkan waktu, sebaiknya kita langsung saja melangkah ke materi pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi keuangan. Secara umum, tujuan dari suatu perusahaan dapat disebutkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, mencapai keuntungan, yang kedua, untuk memakmurkan pemilikan perusahaan, dan yang ketiga, untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya. Secara simpel, keuangan atau modal adalah salah satu unsur manajemen yang membuat sebuah perusahaan berjalan. Hal itulah yang membuat sebuah perusahaan harus menerapkan atau memiliki prosedur manajemen keuangan sendiri. Manajemen keuangan merupakan tanggung jawab penting pemilik dan jajaran manajemen perusahaan. Pasalnya, ini jadi alat utama untuk mengendalikan sebagian besar kegiatan manajemen. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, bukan cuma perusahaan penanggung kerugian finansial, tetapi juga kerugian lainnya yang berimbas pada operasional harian perusahaan. Setiap keputusan terkait manajemen keuangan ini harus diambil dalam mempertimbangkan konsekuensi yang dapat mempengaruhi laba, arus kas, dan kondisi finansial lain seperti tercantum pada laporan keuangan. Lebih lanjut, data manajemen keuangan merangkum statistik yang bisa jadi dasar penilaian efektivitas dan efisiensi perusahaan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang dapat dipaparkan oleh pemateri pertama. Selanjutnya kita melangkah kepada materi kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari fungsi keuangan. Nah, tujuan dari perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik, di mana kemakmuran pada pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tinggi harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi. Pendanaan dan kebijakan dividen kadang-kadang memaksimumkan laba dicanangkan sebagai tujuan perusahaan. Akan tetapi, hal itu tidak dapat mencapai syarat maksimal kemakmuran para pemegang saham. Nah, yang lebih penting bukanlah laba, melainkan laba per lembar saham. Nah, adapun tujuan lain dari fungsi keuangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian fungsi keuangan secara jelas agar memahami ruang lingkup dan perannya dalam kegiatan bisnis. Adapun yang kedua, menguraikan fungsi-fungsi keuangan dalam perusahaan sehingga dapat melihat bagaimana keuangan mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip keuangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Adapun yang terakhir, keempat, yaitu menganalisis tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan fungsi keuangan serta memahami dampak terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pengelolaan keuangan. Yang pertama itu perencanaan keuangan, di mana ini bisnis harus tahu kemana arah uang yang akan digunakan. Di sini kita dapat membuat rencana, beberapa biaya operasional, beberapa target pendapatan, dan beberapa modal tambahan yang mungkin dibutuhkan. Intinya agar bisnis ini tidak berjalan tanpa arah. Nah, itu tadi pemaparan yang saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Itulah pemaparan materi dari Saudara Rido. Selanjutnya kita melangkah ke materi fungsi pengelolaan keuangan kepada Saudara Rido. Saya persilahkan. Ya, saya lanjutkan. C. Fungsi pengelolaan keuangan. Ada 3 fungsi utama pengelolaan keuangan, yaitu pertama, keputusan investasi, investment decisions. Investasi diartikan sebagai penanam modal perusahaan. Penanam modal dapat dilakukan pada aktiva real atau aktiva finansial. Aktiva real adalah aktiva yang bersifat fisik seperti gedung, tanah, persediaan barang, mesin, dan sebagainya. Sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva yang tidak bersifat fisik. Biasanya berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi ini akan berpengaruh secara terhadap tingkat pengembalian atas investasi tersebut, return on investment, dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. Keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer keuangan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu A. Menetapkan jumlah aset, total aset yang diperlukan perusahaan. B. Menetapkan komposisi dari aset-aset tersebut, beberapa aktiva lancar dan beberapa aktiva tetap. C. Mengurangi atau menghilangkan aset-aset yang dinilai sudah tidak ekonomis. Yang kedua, keputusan pendanaan, financing decisions. Keputusan pendanaan akan menekankan pada sumber-sumber dana yang dari sisi pasif dari neraca. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal antara lain: A. Menetapkan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. B. Menetapkan perimbangan pembelanjaan yang terbaik dalam kurung struktur modal optimum. Struktur modal adalah perimbangan hutang jangka panjang dan sendiri dengan daya rendah minimal. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aktiva, asset management decision. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Hubungan antara manajemen keuangan dan fungsi-fungsinya secara skematis dapat digambarkan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Oke, kalau pemaparan mengenai materi fungsi pengelolaan keuangan, selanjutnya kita melangkah ke poin materi selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang dimana seperti kita ketahui bahwasanya fungsi keuangan itu adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, mengelola dana, dan juga menggunakan dana untuk mencari tujuan perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Nah, poin yang pertama yaitu perencanaan keuangan ataupun biasa disebut dengan financial planning. Yang dimana perencanaan keuangan itu memastikan perusahaan memiliki peta jalan dalam penggunaan dana. Tujuannya yaitu menentukan kebutuhan dana masa depan, menghitung biaya operasional dan investasi, dan juga menyusun anggaran ataupun yang disebut dengan budgeting. Contohnya seperti perusahaan menyusun rencana anggaran tahunan ataupun RAT untuk menentukan estimasi pendapatan, pengeluaran, dan juga rencana investasi tahun berikutnya. Terus poin kedua yaitu pelanggaran ataupun budgeting.
yang dimana penganggaran adalah suatu proses penyusunan alokasi biaya untuk berbagai aktivitas perusahaan. Fungsinya yaitu mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi rencana dan menjadi acuan evaluasi kinerja setiap divisi. Nah, contohnya seperti pada divisi pemasaran hanya diberi anggaran 200 juta untuk kampanye selama setahun. Terus ya, poin ketiga yaitu pendanaan ataupun pembelanjaan financing. Nah, yang dimana fungsi untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan perusahaan, yang dimana sumber dana itu terbagi atas dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal itu adalah pemerintahan, depresiasi, dan juga pada pemilik. Terus yang eksternal itu adalah peminjaman bank, penerbitan obligasi, dan juga saham. Nah, tugas manajemen keuangan yaitu menentukan struktur modal yang paling efisien, menghitung resiko dan juga biaya modal. Dan juga kita akan lanjut ke poin keempat yaitu pengelolaan kas ataupun cash management, yang dimana cash management ini menjaga perusahaan memiliki kas yang cukup untuk operasional tetapi tidak berlebihan. Yang dimana saya mengambil tiga poin penting yaitu mengatur arus kas masuk dan keluar, menjaga likuiditas perusahaan, menghindari kekurangan kas yang bisa menghambat operasional. Contohnya seperti mengatur jadwal pembayaran utang dan penagihan piutang agar kas tetap stabil. Terus untuk poin kelima yaitu pengelolaan investasi ataupun investment management, yang dimana mengambil keputusan terkait penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Contoh kegiatannya yaitu analisis proyek investasi, pembelian aset tetap seperti mesin, tanah dan juga gedung, terus investasi portofolio seperti saham dan juga obligasi. Terus untuk poin ke-6 yaitu pengambilan keputusan keuangan ataupun financial decision making, yang dimana menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dan investasi untuk memilih yang paling menguntungkan. Keputusan keuangan meliputi keputusan investasi, di mana dana akan ditanamkan, keputusan pendanaan, bagaimana cara memperoleh dana, keputusan dividen, bagaimana membagikan keuntungan pada pemegang saham. Nah, terus kita lanjut ke poin ke-7 yaitu pengendalian keuangan ataupun financial control, mengawasi apakah pelaksanaan keuangan sesuai rencana dan juga kebijakan perusahaan. Metode yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan, analisis rasio keuangan dan juga audit internal, yang dimana tujuannya yaitu mencegah pemborosan dan juga penyimpangan, menilai efektivitas kinerja. Dan juga untuk poin ke-8 yaitu pelaporan keuangan ataupun financial reporting, yang dimana kita akan menyusun laporan keuangan sebagai dasar penilaian oleh manajemen, investor dan juga pihak eksternal. Yang dimana laporan pentingnya itu meliputi seperti neraca ataupun balance sheet, terus yang kedua itu laporan laba rugi, income statement, dan juga yang ketiga itu arus cash atau cash flow statement. Baik, sekian dari konferensi yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu. Oke, itu presentasi mengenai poin materi yaitu fungsi keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya kita melangkah kepada poin materi selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Next, ada prinsip-prinsip dalam keuangan. Prinsip keuangan adalah pedoman dasar yang digunakan perusahaan atau individu dalam mengelola keuangan agar dana dapat digunakan secara efektif, efisien, dan juga aman. Ada 7 poin, yaitu dimana yang pertama yaitu prinsip likuiditas. Likuiditas berarti kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Perusahaan harus memiliki kas atau aset yang mudah dicairkan agar tidak mengalami kesulitan keuangan. Contohnya, perusahaan menyediakan dana kas untuk membayar gaji karyawan dan tagihan operasional. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip profitabilitas. Prinsip prinsip ini menekankan bahwa setiap penggunaan dan harus meningkatkan keuntungan. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah meningkatkan laba perusahaan secara berkelanjutan. Contoh, memilih investasi mesin yang dapat meningkatkan produksi dan juga laba perusahaan. Selanjutnya itu prinsip efisiensi. Efisiensi berarti menggunakan dana seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pengeluaran yang tidak perlu harus dihindari agar tidak terjadinya pemborosan dalam satu perusahaan. Contohnya, mengontrol biaya operasional agar sesuai dengan anggaran. Adapun prinsip selanjutnya yaitu prinsip keamanan atau safety. Prinsip keamanan menekankan bahwa pengelolaan dana harus meminimalkan risiko kerugian. Perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Contohnya, tidak menanamkan seluruh dana pada investasi berisiko tinggi. Selanjutnya yaitu ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Contohnya, adanya bukti transaksi untuk setiap pengeluaran perusahaan.
Adapun prinsip selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Transparansi berarti kebutuhan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga mudah dipahami oleh pihak terkait. Contohnya, laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh manajemen. Adapun prinsip yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemasukan dan juga pengeluaran serta risiko dan keuntungan. Contohnya, perusahaan tidak terlalu banyak berutang agar keuangan tetap stabil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dan mengenai prinsip-prinsip dalam keuangan. Selanjutnya kita melangkah ke poin-poin materi, yaitu tantangan utama yang dihadapi sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsi keuangan secara efektif. Kepada pemateri, saya persilahkan. Jadi poin selanjutnya itu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan fungsi keuangan secara efektif. Jadi fungsi keuangan itu merupakan salah satu pilar terpenting dalam keberlangsungan perusahaan. Keuangan itu tidak hanya mengatur aliran dana, tetapi juga memastikan perusahaan itu dapat tumbuh, berjalan dengan efisien dan mampu bertahan di tengah perubahan ekonomi. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi keuangan bukan hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi perusahaan baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Jadi ada 8 tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan fungsi keuangan secara efektif. Yang pertama itu ketidakstabilan ekonomi. Jadi perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga itu dapat mengganggu rencana keuangan perusahaan. Dan tidak dipastikan ini membuat peramalan biaya dan pendapatan menjadi sulit, sehingga perusahaan itu harus memiliki strategi yang lebih adaptif. Poin kedua itu pengelolaan arus kas. Cash flow adalah nyawa perusahaan. Tantangan muncul ketika perusahaan itu memiliki pendapatan besar tetapi arus kasnya tidak lancar. Karena piutang menumpuk atau jadwal pembayaran yang tidak seimbang, tanpa manajemen arus kas yang baik, personal bisa terlambat. Poin kedua itu pengendalian biaya operasional. Di sini itu perusahaan harus mampu menekan biaya tanpa mengurangi produktivitas. Adapun tantangan terbesar itu menentukan area mana yang dapat dipangkas dan mana yang harus dipertahankan agar tidak mengganggu kualitas produk ataupun layanan. Poin keempat itu risiko investasi. Setiap keputusan investasi itu mengandung risiko. Perusahaan sering kewalahan dalam memilih apakah suatu investasi tersebut benar-benar menguntungkan dalam jangka panjang atau justru dapat menimbulkan kerugian yang besar. Poin yang kelima itu keputusan terhadap regulasi keuangan. Jadi setiap perusahaan itu harus mengikuti standar akuntansi, aturan perpajakan dan berbagai regulasi finansial. Kegagalan mematuhi regulasi ini pun dapat menimbulkan sanksi denda bahkan risiko hukum. Poin yang keenam itu teknologi yang terus berkembang. Sistem keuangan pada zaman sekarang itu pastinya mengandalkan teknologi yang canggih seperti software akuntansi, AI, dan AI. Adapun tantangan itu adalah memastikan bahwa perusahaan itu mampu beradaptasi melakukan integrasi teknologi dan menghindari risiko keamanan data. Poin itu pengelolaan utang. Jadi utang dapat membantu ekspansi, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat membahayakan. Adapun tantangan itu termasuk menentukan waktu pembayaran, bunga serta kemampuan membayar di tengah perubahan pendapatan. Poin yang terakhir atau yang kedelapan itu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi tim keuangan itu harus memiliki kompetensi tinggi dalam analisis dan perencanaan. Kekurangan tenaga ahli pun dapat membuat pengelolaan keuangan yang tidak optimal. Mungkin ini yang saya bisa baca sebelumnya saya serahkan ke Oke, itulah pemaparan terakhir dari kelompok kami mengenai materi fungsi keuangan. Jadi kesimpulannya ialah fungsi keuangan itu merupakan suatu bagian yang sangat vital dalam sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena fungsi keuangan mengatur bagaimana keuangan itu direncanakan, digunakan, bahkan dikendalikan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan tersebut dapat menjaga arus kas tetap stabil, dapat membuat perusahaan tersebut meningkatkan nilai dan keberlanjutan perusahaan, dan bahkan perusahaan tersebut dapat membuat keputusan investasi yang efektif atau yang lebih baik. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut tidak mengelola keuangannya dengan baik,
baik atau tanpa manajemen keuangan yang efektif, maka perusahaan tersebut dapat berisiko mengalami ketidakseimbangan dalam sistem keuangannya atau dalam pendanaannya, dan perusahaan tersebut dapat salah langkah dalam mengambil keputusan mengenai pengambilan investasi, dan perusahaan tersebut dapat sulit bersaing dalam beberapa tantangan di tengah persaingan beberapa perusahaan tersebut. Jadi fungsi keuangan ini bukan hanya mengenai angka, tetapi juga strategi untuk memastikan bahwa perusahaan itu dapat tumbuh sehat dan mampu bertahan di berbagai kondisi tertentu. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kelompok kami. Itulah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dan kesalahan perilaku. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.